Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Diana Syaukina dengan nomor induk mahasiswa 212-303-101-041, kelas praktikum B1 Ilmu Biomedik Dasar. Saya mahasiswa dari Universitas Jember, Prodi D3 Fakultas Keperawatan, Kampus Lumajang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, kartilago, tendon, serta bursa. Bentuk tulang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang ceper atau datar, serta tulang irreguler. Jenis tulang terdiri dari 2, yaitu ada axial dos dan juga appendicular dos. Nah, tulang axial dos ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang bagian wajah, tulang bagian vertebrae, dan juga tulang bagian toraks. Pada gambar yang ada di layar ini, terdapat beberapa tulang tengkorak dan juga tulang pada wajah. Saya akan mulai menyebutkan nama-nama tulang pada bagian tengkorak dan juga wajah beserta fungsinya. Yang pertama ada tulang frontal. Tulang frontal ini berfungsi untuk melindungi otak. Selanjutnya ada tulang parietal yang berfungsi untuk melindungi otak tengah. Terdapat juga tulang temporal, fungsinya untuk membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otak besar. Selanjutnya ada tulang occipital, fungsinya untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Selanjutnya ada tulang sphenoid. Nah, fungsinya ini untuk melindungi struktur otak dan juga saraf. Selanjutnya ada tulang lacrimal, fungsinya untuk membentuk struktur mata dan menopang mata. Ada juga tulang nasal atau hidung, fungsinya untuk mengikat tulang rawan sehingga membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya ada juga tulang ethmoid, fungsinya untuk membentuk struktur mata dan juga hidung. Terdapat juga tulang maksila yang berfungsi untuk menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas, dan tulang mandibula berfungsi untuk membentuk struktur mulut serta melindungi mulut, saraf-saraf, dan otot-otot penting di sekitar mulut. Terdapat juga tulang mastoid, fungsinya untuk melindungi struktur di dalam telinga serta mengatur tekanan udara di dalam telinga. Dan yang terakhir adalah tulang zygomaticus atau tulang pipi. Ini fungsinya untuk membentuk struktur pipi pada wajah. Selanjutnya, tulang bagian vertebrae. Yang pertama, terdapat tulang servikal yang terdiri dari 7 ruas tulang. Ini fungsinya untuk menopang dan memberi stabilitas pada kepala. Selanjutnya, tulang toraks terdiri dari 12 ruas. Fungsinya untuk menyangga kepala, bahu, tubuh, supaya bisa berdiri tegak. Selanjutnya ada tulang lumbalis. Ini yang terdiri dari 5 ruas, fungsinya ini untuk menopang bagian atas tulang belakang dan terhubung ke panggul. Terdapat juga tulang sakrum yang terdiri dari 5 ruas, ini fungsinya untuk sebagai tempat menyatunya tulang punggung. Dan terakhir adalah tulang koksigis yang terdiri dari 4 ruas, ini fungsinya untuk membantu menyokong anus dan membantu proses defekasi. Kemudian tulang bagian toraks terdiri dari sternum dan juga tulang ribs atau rusuk. Tulang sternum berfungsi untuk melindungi organ vital dalam dada seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya tulang ribs berfungsi untuk melindungi organ pada rongga dada. Nah, selanjutnya tulang jenis kedua yaitu appendicular dos yang terdiri dari
bagian tulang ekstremitas atas atau lengan, dan juga ekstremitas bawah atau kaki, serta pada bagian pelvis. Yang pertama, ada tulang bagian ekstremitas atas atau lengan, terdiri dari clavikula yang fungsinya untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Selanjutnya ada tulang scapula. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan bahu ketika menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Ada juga tulang humerus, fungsinya untuk menggerakkan tubuh bagian atas. Tulang radius, fungsinya untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang ulna, fungsinya untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Terdapat juga tulang karpal atau pergelangan tangan. Ini fungsinya untuk membantu pergerakan dari pergelangan tangan. Tulang metakarpal berfungsi untuk membentuk kerangka tangan atau telapak tangan. Yang terakhir adalah tulang falanks atau phalanges, berfungsi untuk membentuk struktur jari pada tangan. Selanjutnya, pada ekstremitas bagian bawah terdapat tulang femur, berfungsi untuk membantu manusia dapat bergerak atau berjalan dan menyokong berat badan. Selanjutnya ada tulang patella yang berfungsi untuk melindungi sendi lutut. Terdapat juga tulang tibia, berfungsi untuk menopang berat badan. Terdapat juga tulang fibula, berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri. Terdapat juga tulang tarsal, fungsinya untuk membantu menahan tubuh. Tulang metatarsal berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh saat berdiri dan berjalan. Dan juga phalanx berfungsi untuk membentuk struktur jari pada kaki serta menopang atau menyeimbangkan berat badan. Selanjutnya, pada bagian pelvis terdiri dari pertama ilium. Fungsinya ini untuk membantu menyokong berat badan dan postur tubuh. Selanjutnya ada tulang sakrum, berfungsi sebagai tempat menyatunya tulang punggung. Selanjutnya ada tulang koksigis. Tulang koksigis membantu menyokong anus dan proses defekasi. Tulang pubis berfungsi untuk melindungi alat atau organ kelamin wanita. Selanjutnya, tulang isium berfungsi untuk menopang berat badan saat duduk. Selanjutnya ada acetabulum yang fungsinya sebagai tempat pertemuan antara os ilium, os isium, dan os pubis sebagai mangkuk sendi. Nah, selanjutnya otot. Otot terdapat 3 jenis, yaitu ada otot lurik, ada otot polos, dan juga terdapat otot jantung dan juga otot polos. Nah, otot lurik ini berbentuk silindris. Kemudian terdapat banyak inti sel yang terletak pada bagian tepi sel. Kemudian cara bekerja otot lurik ini secara sadar. Untuk otot jantung ini bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Nah, ini terdapat lebih dari 1 sel dan letaknya pada tengah serabut. Selanjutnya ada otot polos. Ini bentuknya gelendong atau ujung meruncing. Terdapat 1 inti sel terletak di tengah sel. Dan cara kerja otot polos ini secara tidak sadar. Begitu juga dengan otot jantung. Selanjutnya,
ada otot bagian depan. Yang pertama adalah pectoralis major. Ini fungsinya untuk membantu gerakan adduksi dan edorotasi tulang humerus. Selanjutnya ini ada otot deltoid. Fungsinya untuk menggerakkan lengan menjauhi tubuh. Kemudian otot bicep, fungsinya untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku. Kemudian otot longus, fungsinya untuk fleksi tangan pada artikulasi radiokarpalis. Kemudian ada otot flexor carpi radialis. Ini fungsinya fleksi pada pergelangan tangan. Terdapat juga otot brachioradialis. Ini fungsinya untuk melenturkan lengan pada sendi siku. Terdapat juga otot flexor digitorum superficialis. Ini fungsinya untuk fleksi jari-jari tangan. Kemudian ada otot lubrikal, ada otot gluteus medius yang fungsinya untuk pergerakan pinggul. Terdapat otot tensor faciae latae. Ini fungsinya untuk meningkatkan tegangan fasia lata. Kemudian ada otot rectus femoris. Ini fungsinya untuk ekstensi lutut dan pinggul serta fleksi pada paha. Terdapat otot pectineus. Ini fungsinya untuk fleksi dan adduksi panggul. Terdapat juga otot sartorius. Ini fungsinya untuk fleksi dan adduksi lutut. Ada juga otot adduktor longus. Fungsinya untuk menjaga kestabilan panggul dan merapatkan tungkai atau menggerakkan. Kemudian ada otot gracilis yang berfungsi sebagai fleksi pada lutut dan adduksi pada panggul. Terdapat juga tulang tibialis anterior berfungsi untuk memberikan stabilitas tungkai bawah. Terdapat juga tulang gastrocnemius. Ini fungsinya untuk mengatur gerakan dorsofleksi atau ankle. Selanjutnya ada otot soleus sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan. Selanjutnya ada otot sternocleidomastoid untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan atau miring serta melenturkan leher. Kemudian ada otot trapezius sebagai gerak dan elevasi skapula. Selanjutnya ada otot rectus abdominus berfungsi untuk menunjang pergerakan tulang belakang. Otot serratus anterior ini berfungsi untuk menarik skapula ke arah depan dinding dada. Otot eksternal obliku berfungsi untuk membantu menstabilkan tulang belakang yang ketika melakukan gerakan memutar atau membungkuk. Kemudian ada otot vastus lateralis. Ini fungsinya untuk membantu meluruskan lutut. Vastus medialis berfungsi sebagai fleksi pada lutut. Peroneus longus berfungsi untuk menghasilkan gerakan pada kaki. Extensor digitorum brevis berfungsi sebagai penggerak pada interphalangeal kaki. Kemudian ada extensor hallucis brevis berfungsi untuk membantu memperpanjang jempol kaki. Kemudian ada thoracolumbar facial berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh serta sebagai penghubung ruas dan sendi tubuh. Kemudian ada otot deltoid, ada otot rhomboid yang berfungsi atau berperan
merapatkan tulang belikat ke arah belakang. Kemudian tulang teres major berfungsi membantu gerakan endorotasi dan aduksi lengan atas. Otot tricep berfungsi membantu meluruskan lengan. Otot latissimus dorsi berfungsi atau bertanggung jawab atas aduksi dan ekstensi bahu. Dan terdapat otot extensor carpi radialis berfungsi mengatur pergerakan pergelangan tangan. Ada extensor digitorum. Otot extensor digitorum berfungsi untuk memperpanjang sendi metacarpofalang. Kemudian ada extensor carpi ulnaris, ini berfungsi membantu pergerakan pergelangan tangan. Terdapat juga otot extensor digiti minimi, berfungsi untuk memperpanjang pergelangan tangan dan jari kelingking pada semua sendi. Otot gluteus maximus, ini berfungsi menstabilkan gerakan panggul, punggung, bagian bawah, dan juga kaki. Terdapat otot vastus lateralis, berfungsi meluruskan lutut. Terdapat juga otot gracilis. Ada juga otot semimembranosus, fungsinya untuk memanjangkan atau meluruskan sendi panggul. Terdapat juga otot semitendinosus, berfungsi fleksi pada lutut, ekstensi pada pinggul, rotasi internal lutut atau semi fleksi. Selanjutnya, otot biceps femoris berfungsi untuk memanjangkan kaki dan paha pada sendi pinggul. Selanjutnya, sendi. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu ada sendi sinartrosis atau sendi mati. Nah, sendi sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat bergerak, contohnya pada tulang tengkorak, seperti pada gambar. Dan sendi yang kedua yaitu sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi amfiartrosis ini adalah sendi yang bergerak sedikit atau terbatas. Contohnya pada tulang vertebrae antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, contohnya ini seperti pada gambar, yaitu ada sendi putar pada tulang vertebrae. Selanjutnya ada sendi pelana pada bagian pergelangan tangan. Selanjutnya adalah jenis sendi yang ketiga, sendi diartrosis atau sendi gerak. Nah, sendi diartrosis ini adalah sendi gerak sempurna. Contohnya ini pada sendi panggul, sendi lutut, bahu, dan juga siku. Nah, contohnya ini pada sendi peluru, sendi engsel. Nah, pada gambar sendi putar ini termasuk sendi amfiartrosis yang terletak pada tulang vertebrae, sendi peluru, sendi engsel, sendi peluru yang terdapat pada panggul, pada siku, pada bahu, dan juga pada lutut. Ini termasuk sendi diartrosis atau sendi gerak. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen terdiri dari 4, yaitu ada ligamen kolateral lateral, ada ligamen kolateral medial, ligamen cruciate anterior, ligamen cruciate posterior. Nah, ligamen adalah susunan serabut jaringan, ikat yang kenyal dan fleksibel serta elastis. Ligamen ini mempertemukan kedua ujung tulang yang mengandung kolagen. Nah, ligamen ini dapat ditemukan pada sekitar bahu dan juga pergelangan kaki. Ligamen ini terdiri dari jaringannya berwarna putih dan juga kuning. Jadi ini yang terdapat warna putih ini disebut ligamen.
Jadi ada ligamen lateral, ligamen kolateral medial, ada ligamen cruciate anterior, dan ligamen cruciate posterior. Selanjutnya, kartilago atau tulang rawan yang terdiri dari serabut yang diletakkan pada suatu gelatin yang kuat terdapat pada ujung tulang, seperti pada siku, lutut, dan juga pergelangan kaki. Jadi pada gambar ini adalah kartilago atau tulang rawan. Selanjutnya tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrus ujung dari otot dan menempel pada tulang. Jadi ini adalah tendon yang menempel pada tulang. Nah, letak tendon ini terletak pada bagian ujung dari setiap otot. Jadi ini otot. Nah, setiap pada ujung otot ini terdapat tendon. Kemudian bursa. Bursa adalah kantong cairan berisi cairan pelumas dari jaringan ikat di atas bagian yang bergerak atau sendi. Nah, bursa ini dibatasi oleh membran sinoval dan mengandung cairan sinoval. Nah, bursa ini berwarna seperti putih telur yang mentah. Untuk gambar yang lebih jelas seperti ini, jadi ini adalah gambar kartilago. Kemudian cairan ini dinamakan bursa dan tendon terletak pada setiap ujung tulang serta ligamen Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.